Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesional muda, berjumpa lagi di channel ini, channel yang kita khususkan untuk membangun profesionalisme. Dalam channel ini, kita akan coba membahas lanjutan dari bahasan kita mengenai professional excellence yang kemarin kita bahas, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita harus bisa menjawab mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kita lihat dari yang kita pelajari kemarin, kita sudah pernah belajar professional excellence itu adalah alignment dikalikan capabilities dikalikan engagement. Artinya ini secara logika, kalau kita memiliki alignment yang tinggi, capabilities tinggi, engagement tinggi, maka kita bisa disebut sebagai seorang yang benar-benar profesional. Walaupun sebutan profesional itu sendiri sebetulnya sangat tergantung dari siapa yang menerima jasa kita, ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa kita perlu melakukan yang disebut dengan goal setting, ya. Jadi salah satu dari pilar adalah alignment, dan yang pertama dari alignment adalah goals, ya. Bayangkan Anda kalau sedang berjalan, ya, tanpa arah, kemanapun Anda pergi pasti ya akan sampai karena Anda tidak punya tujuan gitu ya. Jadi beda sekali kalau misalkan Anda punya tujuan. Oh, saya akan jalan menuju ke Monas ya. Sehingga semua jalan yang Anda lalui akan membawa Anda ke Monas. Apakah itu dengan jalan kaki atau apa dengan mobil atau dengan sepeda dan sebagainya. Ya, jadi kenapa Anda mesti memiliki goal? Karena Anda ingin ada tujuan yang akan dicapai ya. Bagaimana kalau tidak memiliki goal? Ya, why not gitu. What if no goal gitu ya. Ya Anda berjalan aja. Ya, kalau Anda nggak punya goal ya Anda berjalan aja atau bersepeda aja atau naik mobil aja tanpa ada arah yang Anda tuju, ya. Nah, tentunya dalam hal professional excellence ini kita ingin memiliki suatu goals yang jelas, ya. Untuk itulah kita membahas hal ini, dan hanya ada 5 langkah untuk goal setting. Ya, pertama adalah mengenai bagaimana kita menentukannya, menetapkannya. Ya, ini yang juga sulit bagi banyak orang ya untuk menentukan suatu goals, itu banyak ya, yang mengalami kesulitan. Ya, tetapkanlah goal yang memotivasi Anda. Artinya kalau goals itu tidak memotivasi Anda ya buat apa, ya kan? Artinya harus sesuatu yang benar-benar Anda untuk mencapainya itu perlu stretch, ya, perlu suatu perjuangan gitu ya untuk mencapainya. Artinya kalau misalnya tadi saya mengambil contoh menuju Monas, ya kan? Apakah cukup memotivasi bagi Anda? Ya, apakah Monas adalah sesuatu objek wisata? Ya, atau di Monas ternyata Anda akan ketemu dengan komunitas Anda, ya mungkin komunitas moge, komunitas sepeda atau apapun, ya. Sehingga menurut Anda itu cukup memotivasi, sehingga layak Anda sematkan sebagai goal Anda, ya. Nah, dalam hal yang lebih besar lagi, mungkin Anda dalam karir sudah punya goal, ya. Oke, saya saat ini bekerja di PT X gitu ya, di sebuah perusahaan multinasional, tapi saya punya target nih, 5 tahun lagi saya minimum harus mencapai posisi manajer misalnya, ya. Ini perusahaan yang cukup besar dengan 1.000 karyawan mungkin. Kemudian dalam 7 tahun gitu, saya minimum sudah bisa menjadi GM, ya. Setelah itu 10 tahun VP, Vice President, atau bahkan CEO, ya. Terserah. Saya serahkan ke Anda mau menetapkan goals seperti apa. Nanti akan kita coba lihat lebih lanjut lagi. Yang tidak kalah penting adalah goals itu harus spesifik dan terukur, ya. Kalau disingkat SMART, specific, measurable, aggressive, realistic, and time bound, ya. Khusus untuk poin 2 ini akan saya siapkan slide setelah ini, ya, kita akan bahas setelah ini mengenai SMART ini sebagai contoh supaya menyemangati kita. Kenapa mesti SMART? Karena di situ kita bisa mengukur, ya, kita bisa melihat, mengamati langsung apakah tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan
SMART ini gitu ya, untuk melihat apakah kita bisa mencapai goals yang kita harapkan. Yang ketiga ini mudah tapi sering kita lupakan. Ya, saya banyak sekali menjumpai, termasuk saya sendiri, ya, sering membuat goals tapi tidak kita tuliskan. Ya, bahkan karena saya mengalami seperti ini, saya sengaja menyiapkan satu buku catatan khusus yang saya beri nama Ideas Book gitu. Jadi kita ini sebetulnya banyak sekali ide-ide ya, cuman sering nggak kita tulis sehingga kita tidak menindaklanjutinya. Nah, dengan goals ini apalagi kita harus tuliskan ya. Syukur-syukur Anda bisa masukkan ke dalam notifikasi di smartphone Anda. Yang keempat, yang namanya goal setting harus disertai dengan rencana tindakan nyata, ya, action plan yang benar-benar real, yang Anda akan tindak lanjuti, tidak hanya omong kosong, ya, tapi benar-benar Anda tindak lanjuti, kalau perlu bikin notifikasi khusus. Dan yang kelima adalah kita harus jalankan dengan konsisten. Jangan sampai kita membuat goals hari ini, 1 bulan kemudian lupa bahwa kita punya goal ini, gitu, ya. Dan atau kita udah ganti lagi goal yang lain. Akhirnya kita ngejar yang nggak jelas, yang sesuatu yang mungkin juga jelas ya, karena memang ada perubahan prioritas gitu. Anda membuat prioritas baru gitu, mungkin ada kejadian, tapi intinya Anda harus bisa menjalankan goals yang sudah Anda tetapkan hari ini, paling tidak 100 hari ke depan, atau 3 bulan lah ya. Itu harus kita latih mulai dari sekarang. Nah, tadi yang poin kedua, SMART. Apa itu SMART? Saya sudah sebutkan tadi, specific, measurable, aggressive, realistic, and time bound. Ya, kalau kita lihat definisinya ini jelas sekali ya, yang namanya SMART ini. Kita harus spesifik dalam pengertian jangan membuat goals atau membuat suatu tujuan yang nggak jelas gitu. Pokoknya harus menambah customer misalnya, harus menambah pelanggan gitu. Itu nggak jelas ya. Kemudian juga harus terukur, ya kan? Dan selain terukur juga agresif, yang membuat Anda, karena tadi kan di awal nomor 1 adalah kita harus membuat goals yang memotivasi Anda. Kalau goals itu tidak memotivasi, ya jangan dibuat goals gitu. Nah, kemudian agresif, ya, agresif artinya goals ini sesuatu yang Anda untuk mencapainya itu harus dengan extra effort, dengan kerja keras gitu ya. Namun walaupun agresif juga harus realistis. Jadi jangan membuat goals yang ngawang-ngawang ya. Nah, agar realistis dan agresif harus Anda tutup di bagian akhir, yaitu punya tenggat waktu, time bound ya. Nah, ini ada contohnya sederhana sekali ya. Misalkan saya adalah seorang account officer atau saya seorang sales gitu ya, yang paling mudah saya buat aja sales gitu. Saya memiliki target menelepon 300 calon pelanggan untuk mendapatkan 250 respons positif, di mana 200 diantaranya menjadi pelanggan baru, dan saya akan melakukannya mulai hari ini, Juni 2020, hingga September 2020. Ya, mari kita cek ya, apakah ini cukup smart. Ya, pertama spesifik, iya. Kenapa? Menelpon, ya, nggak cuman, pokoknya nambah nasabah enggak, atau nambah pelanggan enggak, tapi menelepon. Jadi pelanggan baru hanya bisa kita raih kalau kita melakukan kontak. Salah satu kontaknya adalah dengan menelepon atau membuat janji bertemu. Ya, menelepon 300 calon pelanggan, di mana kita harapkan nanti akan ada 250 yang memberikan respons positif. Oh ya, saya tertarik dengan produk Anda. Ya, walaupun masih janji. Ya, namun kita juga punya target dari 250 ini ada 200 diantaranya yang akhirnya menjadi pelanggan baru. Ya, nah kemudian pertanyaannya adalah, dan saya melakukannya mulai dari bulan Juni 2020 sampai September 2020, sekitar 3,5 bulan atau 4 bulan gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah cukup agresif atau realistik? Ya, kalau time bound-nya udah dijawab. Nah, kemudian saya punya catatan di bawah ini. Ya, ternyata catatan saya, rekod saya bulan lalu atau 4 bulan yang lalu tepatnya ya,
saya menelepon selama 4 bulan atau 3,5 bulan yang lalu itu 260 calon pelanggan, di mana 180 memberi respon positif dan ya 100 diantaranya menjadi pelanggan baru. Ya, artinya apa? Kalau saya sekarang membuat target 300, berarti bisa dong, karena yang dulu kita 4 bulan bisa menelpon 260, dan kalau dulu kita mendapatkan respon positif 180 orang, masa sih kita sekarang 200 saja nggak bisa, 250 aja masa nggak bisa, ya. Dan kemudian saat itu 4 bulan yang lalu ada 100 yang akhirnya book menjadi pelanggan baru, ya. Sekarang saya mentargetkan lebih keras lagi, 200 diantaranya menjadi pelanggan baru. Ya, nah dengan melakukan ini, saya sudah langsung melabelkan ini sebagai agresif dan realistis. Ya, itu saya kasih note dan saya bisa lapor ke bos saya, bos, saya sekarang punya target baru nih, gitu. Selama 4 bulan ke depan, saya akan menelepon 300 calon pelanggan, mendapatkan 250 respons positif, 200 diantaranya menjadi pelanggan baru, dan saya lakukan selama 4 bulan ini, mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan akhir September 2020. Ya. Jadi ini adalah suatu contoh SMART. Jadi kembali kepada definisi kita tadi. Jadi pertama kita harus punya target yang memotivasi kita. Kemudian yang kedua kita harus SMART, ya, spesifik dan terukur, kemudian punya waktu, tenggat waktu, dan juga agresif dan realistik. Kemudian yang ketiga harus kita tuliskan, ya, sepertinya sederhana tapi tidak semua orang melakukannya. Dan yang keempat, kita harus membuat rencana. Bagaimana saya bisa merencanakan 300 telepon tadi, misalnya saya setiap hari mulai bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita jalankan itu. Ya. Itu aja untuk sementara ini dan nanti kita lanjutkan dengan hal yang lain. Terima kasih Profesional Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.